yang telah menjaga hidupku dan selalu mengampuniku, buatku berharga di matamu. Haleluya, ajaiblah karyamu, dahsyat perbuatanmu sepanjang hidupku. Haleluya, ajaiblah karyamu, dahsyat perbuatanmu untuk selamanya. Yang telah mengubah hidupku dan seluruh kasih padaku, buatku berharga di matamu. Haleluya, ajaiblah karyamu, dahsyat perbuatanmu sepanjang hidupku. Haleluya, ajaiblah karyamu, dahsyat perbuatanmu untuk selamanya. Ajaiblah karyamu, dahsyat perbuatanmu sepanjang hidupku. Haleluya, ajaiblah karyamu, dahsyat perbuatanmu untuk selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam ibadah Minggu Trinitas tanggal 7 Juni tahun 2020. Hari ini saya akan membacakan warta lisan terlebih dahulu yang akan menjadi perhatian kita. Yang pertama yaitu warta peneguhan dan pemberkatan nikah. Jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Saudara Vincent Christian, anggota GKI Bojonegoro, dengan Saudari Bella Intansari, anggota GKI Bojonegoro juga, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, pukul 10 WIB di GKI Bojonegoro. Jemaat sukalah mendoakannya. Kemudian warta yang kedua, ibadah online, ibadah minggu dan termasuk kegiatan-kegiatan gereja sesuai dengan surat himbauan dari Sinode
diperpanjang sampai tanggal 28 Juni tahun 2020. Jemaat sukalah mendoakannya. Demikian warta lisan hari ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah kita dengan memuji nama Tuhan, Allah Bapa Tuhan. Tapi bangkit lagi, Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Pertolongan kita datangnya dari Allah Trinitas. Dialah yang kasih-Nya kekal dari semula, kini dan selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. 2 Korintus 13 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita untuk senantiasa kita bersukacita, untuk senantiasa kita berjuang menjadi pribadi-pribadi yang sempurna. Di dalam komitmen dan kerinduan itulah maka Allah yang menjadi sumber kasih dan damai sejahtera akan berjalan seiring dengan langkah hidup kita. Mari kita meresponi sabda Tuhan ini. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Di jalanku ku diiring oleh
deras di depanku, datang air yang sedang dari deras di depanku, datang air yang sedang. Bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Setiap kami datang kepadamu dalam kerendahan hati, karena setiap kami memiliki sebuah kerinduan untuk mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Dalam setiap jalan kami, Tuhan mengiring. Ada situasi suka maupun duka yang silih berganti datang menghampiri kami. Tetapi semuanya Tuhan pakai untuk menjadi sebuah kebaikan bagi kami. Di jalan yang berliku, di hati yang kadang terluka dan harus menderita, tetapi Engkau datang memberikan sebuah penghiburan. Bahkan saat ada pencobaan-pencobaan, tak pernah Engkau lupa untuk menguatkan iman percaya kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena apapun yang sedang kami hadapi, bahkan dari cadas di depan kami pun, datang air yang sedap. Ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan yang tersedia bagi setiap pribadi-pribadi kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Tetapi pada saat ini kami juga mengaku segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami. Dan bila berangkat dari pengampunan Tuhan, kami boleh mendapatkan petunjuk kehidupan kami yang baru, untuk kami kembali melanjutkan kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, bagi setiap kita yang telah mengaku dosanya, maka kita tahu bahwa Allah senantiasa menyediakan anugerah pengampunan bagi kita. Bahkan yang dijanjikannya adalah berkat, yang dijanjikannya adalah sukacita semata-mata. Sebagaimana sabdanya di dalam Bilangan pasalnya yang ke-6 ayat 24-26 demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari bersama kita meresponi sabda Tuhan ini. Kita jadikan Tuhan sebagai surya hidup kita. Kita jadikan Tuhan sebagai yang segala-galanya bagi setiap pribadi kita. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Yang lain tak perlu.
Kita bersatu hati dalam doa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Kembali kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah setiap bagian yang hendak kami renungkan bersama-sama menghadirkan sebuah kesegaran bagi jiwa kami, menghadirkan sebuah kekuatan untuk kami boleh menapaki kehidupan kami, bahkan lebih daripada itu untuk kami berjuang menjadi murid-murid Tuhan yang senantiasa rindu mewujud nyatakan kehendak Tuhan. Kuasa Roh Kudus urapi setiap kami dan kuasai setiap kami. Bila setiap perenungan ini senantiasa Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28. Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya bacakan demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang menerima terlebih memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama masuk di dalam sebuah kalender gerejawi, di mana gereja-gereja masuk di dalam Minggu Trinitas. Ngomong-ngomong tentang Trinitas, mari kita mencoba, atau pernahkah Bapak Ibu sekalian mencoba untuk menemukan adakah satu kata Trinitas di dalam Alkitab kita atau dalam kitab suci? Barangkali kita pernah mencoba untuk mencari dan menemukannya dalam keempat Injil, dalam Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Dengan sebuah perjuangan yang tidak mudah, nyatanya ketemu? Ternyata juga tidak. Kemudian kita mencoba untuk melangkah lebih jauh. Kita melihat di dalam surat-surat yang ditulis oleh para rasul, baik itu oleh Rasul Paulus maupun rasul-rasul yang lain. Dengan teliti kita membaca satu kata demi kata yang lain, satu perikop demi perikop yang lain. Nyatanya, apakah kata Trinitas itu ditemukan juga? Ternyata juga tidak, gitu ya. Nah, atau barangkali kita perlu melihat lebih jauh ke masa lalu dengan bersama-sama kita memperhatikan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Taurat ataupun dalam kitab-kitab yang lain. Apakah Bapak Ibu bisa menemukan satu kata Trinitas atau Allah Trinitas di sana? Jelas tidak akan pernah ketemu. Seteliti apapun, sekeras apapun kita mencoba untuk mencarinya, kata Trinitas itu, kita tidak akan pernah menemukannya. Dan perjuangan yang akan dilakukan hanya akan menjadi sebuah perjuangan yang sia-sia. Kenapa? Karena memang kata Trinitas itu tidak ada di dalam kitab suci kita. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah, lalu kenapa kalau tidak ada, kemudian kita memperingati minggu ini sebagai Minggu Trinitas? Bahkan kita bukan hanya sekedar memperingatinya, kita juga merayakannya. Menjadi bagian dari kalender gerejawi satu minggu setelah peristiwa Pentakosta. Ya, Trinitas sesungguhnya adalah dogma atau doktrin gereja beberapa waktu kemudian. Trinitas sebenarnya adalah sebuah proses perjuangan gereja untuk menghayati misteri imannya terhadap Allah. Artinya melalui
dogma-dogma tentang Trinitas ini, gereja mencoba untuk terus berbicara tentang Allah. Gereja mencoba untuk terus memformulasikan penghayatan dan pemahamannya tentang Allah. Tetapi kita juga harus sadar bahwa apapun yang kita hayati, apapun yang kita pahami tentang Allah, itu bukanlah Allah. Karena bagian atau pemahaman yang kita miliki itu hanya bagian kecil dari keagungan Allah, bagian kecil dari kemahakuasaan Allah. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan, kalau kita sampai mengatakan pemahaman kita tentang Allah, itu adalah sebuah kesalahan. Karena sebenarnya penghayatan dan pemahaman kita itu hanya bagian terkecil. Ibarat butiran pasir di pinggir pantai begitu ya, tidak ada artinya. Karena Allah itu begitu agung, Allah itu begitu besar, Allah itu begitu luas begitu ya. Nah, tetapi kemudian yang sekali lagi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, lalu kenapa kita harus berbicara tentang Allah Trinitas? Ya, memang setiap pembicaraan tentang Allah Trinitas itu belum bisa mewakili Allah yang seutuhnya, Allah yang sesungguhnya. Tetapi paling tidak ketika kita berbicara tentang Allah Trinitas, berarti kita sedang belajar menghayati Allah itu hadir di dalam kehidupan saya, Allah itu saya alami, Allah itu saya rasakan di dalam karya-karyanya, di dalam sepanjang hari-hari saya. Jadi kalau kita berbicara tentang dogma Trinitas, tidak usah kita terlalu berbicara tentang ulasan-ulasan yang ilmiah sedemikian rupa. Dari tahun ke tahun dogma ini akan terus berkembang. Bukan karena yang sudah ada itu salah, tetapi yang muncul kemudian adalah sesuatu yang baru, yang bisa saling melengkapi dan menyempurnakan. Oleh karena itu mari kita berbicara tentang Trinitas di dalam sebuah keterbukaan hati untuk kita menemukan dan merasakan karya-karya Allah di dalam kesatuan sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus. Untuk itulah tema kita di Minggu Trinitas ini adalah hidup di dalam penyertaan Allah Trinitas. Hidup bukan dalam kesendirian, hidup bukan dalam keterasingan, tetapi hidup di dalam penyertaan yang utuh, yang sempurna dari Allah Trinitas. Mari bersama-sama kita perhatikan Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Narasi ini berbicara tentang bagaimana Kristus terangkat ke surga, tetapi sebelum itu Kristus memberikan sebuah perintah kepada para murid untuk memberitakan Injil. Ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama, ayatnya yang ke-17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayatnya yang ke-17a, mereka menyembahnya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, menyembah berarti ada sebuah pengakuan. Menyembah berarti ada sesuatu yang diamini dan diyakini. Dan siapa yang disembah? Kristus. Berarti ada sebuah pengakuan bahwa dialah Allah yang kemudian menerima kemuliaannya, yang kemudian meraih kemuliaannya di dalam peristiwa ia akan terangkat ke surga. Ada sebuah pengakuan, dia adalah Allah. Maka mereka sujud. Mereka bertelut dalam hatinya mengaku dia adalah Tuhan. Tetapi tentu di dalam perjalanan kehidupan kita tidak semua orang bisa dengan begitu mudah percaya. Tidak semua orang dengan begitu mudah mengaminkan, ya itu adalah Tuhan. Yang saya alami, yang saya rasakan, yang saya saksikan itu Tuhan. Tidak. Ada saja orang yang kemudian ragu-ragu. Maka dikatakan di sana, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini tenan tagak gitu loh. Ini iya atau tidak, ini betul atau tidak, ini Allah beneran atau bukan. Jangan-jangan hanya bayangan saya, jangan-jangan hanya perasaan saya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik di sini adalah ketika melihat murid-murid sementara ada yang ragu-ragu, apakah Tuhan marah terhadap mereka? Apakah Tuhan menyingkirkan mereka, dianggap sebagai orang-orang yang tidak loyal, dianggap sebagai orang-orang yang gagal untuk menjadi murid?
untuk menjadi rasul baginya. Ternyata tidak. Justru Kristus hadir, mendekati mereka, merangkul mereka, mencoba untuk menyentuh hatinya dengan mengatakan apa? Ayatnya yang ke-18 bagian B. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kepada Kristus telah diberikan segala kuasa. Kenapa dikatakan segala? Karena semua kuasa, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Ketika kita mengingat hal ini, maka kemudian kita bisa mengatakan kuasa Allah itu adalah kuasa sejak Ia menciptakan segala sesuatu. Ketika Ia mengubah dari yang chaos menjadi teratur, yang merubah dari yang gelap gulita menjadi penuh dengan cahaya terang. Kuasanya yang menghadirkan segala sesuatu. Kalau di dalam Mazmur 104 kemarin kita mengatakan kuasanya itulah yang memperbaharui muka bumi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seakan Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa lu enggak usah ragu. Kenapa? Karena segala kuasa aku punya. Kuasa sebagai Allah sejak Ia menciptakan, tetapi juga kuasa sebagai Allah yang baru saja mengalami sebuah kebangkitan, mengalahkan maut. Bangkit dari kegelapan, bangkit dari kematian untuk kemudian menikmati kehidupan yang baru. Jadi kuasa surgawi dan kuasa yang ada di dunia sudah berada di dalam genggaman saya. Lalu buat apa kita ragu-ragu? Inilah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Kristus untuk menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk meragukannya sebagai Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita meragukan karya-karya Tuhan yang menjadi kebaikan bagi setiap kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan Allah yang penuh dengan kuasa itulah kemudian ditegaskan kepada setiap kita akan adanya sebuah panggilan melanjutkan sebuah kehidupan bersama dengan Allah Trinitas itu. Kata yang pertama yang muncul adalah karena itu pergilah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki sebuah pengalaman yang baru, ketika kita menjadi bagian dari sebuah peristiwa yang membuat kita terkaget gitu ya, atau membuat kita terkagum-kagum, kita butuh waktu sejenak untuk menikmati situasi terpana itu. Kita butuh waktu sejenak untuk bergembira dalam suasana penuh dengan sukacita, dalam suasana yang aman dan nyaman. Dan saya rasa setiap orang memiliki kecenderungan yang demikian. Ada sesuatu yang baru, adalah sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang baru, adalah sesuatu yang terus bisa dinikmati, dan orang pengennya bertahan dalam situasi itu. Para murid yang melihat kemuliaan Tuhan, para murid yang menjadi saksi kuasa Tuhan diingatkan, jangan hanya diam, tetapi pergilah. Tinggalkan zona nyaman dan aman itu untuk kemudian melakukan sesuatu. Pergilah. Pergi dalam artian kerjakan sesuatu, lakukan sesuatu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pergi menjadi sebuah pengingat bahwa sesungguhnya kita memiliki beragam potensi dan karunia yang Tuhan anugerahkan. Untuk kemudian kita bisa maksimalkan itu dengan baik. Eman kalau hanya sekedar berdiam diri. Bahkan ketika kita beberapa minggu memasuki bulan yang ketiga untuk kita stay at home, melakukan berdiam di rumah, saya percaya bahwa tidak semua kita hanya berdiam, bukan? Dalam suasana diminta untuk stay at home, kita masih bekerja, kita masih belajar, kita masih terus melakukan kreativitas. Yang gak bisa masak pun akhirnya bisa masak. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pergilah dengan segala potensi dan karunia yang telah Tuhan anugerahkan. Maksimalkan waktu atau kesempatan yang telah Tuhan berikan. Beberapa hari yang lalu ada seorang rekan mengatakan, ternyata umurku wis 45. Ternyata usia saya sudah 45. Lalu saya nimpali lah, cuma 45 berarti kan masih muda. Bukan masalah muda.
Saya baru saja dapat kabar, dapat telepon teman seusia, teman seperjuangan ketika kuliah usia 45 sudah dipanggil oleh Tuhan. Lalu dia mengatakan, sudahlah waktu ini tidak usah nunggu tua, waktu yang kita miliki, waktu yang sedang kita jalani adalah sebuah kesempatan yang indah. Lalu dia mencoba untuk terus melakukan hal-hal yang positif. Ada Tagana, dia ikut Tagana. Ada Gus Durian, dia ikut Gus Durian. Di mana ada wadah untuk melakukan sebuah kebaikan, dianggap itu adalah kesempatan yang indah untuk dia lakukan. Mari sebagai murid-murid Tuhan, kita pergi untuk berkarya melakukan sebuah kebaikan. Lalu kemudian yang kedua dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata semua bangsa berarti ada sebuah tendensi jangan membeda-bedakan satu dengan yang lain. Jangan menganakmaskan satu bangsa sementara yang lain diabaikan. Jangan bersikap pilih kasih, tetapi semua orang jadikan itu sebagai muridmu. Kata yang dipakai di sini untuk menunjuk 12 murid tidak digunakan kata rasul, tetapi digunakan kata murid. Ada sebuah pesan supaya nampak situasi yang akrab, situasi yang dekat antara 12 murid itu dengan Kristus. Berarti ini kita pahami sebagai sebuah panggilan, mari kita memberlakukan semua bangsa tanpa terkecuali untuk memiliki relasi yang akrab, relasi yang dekat dengan Kristus. Menjadi seorang murid yang mau belajar perlahan-lahan, menjadi seorang murid yang mau belajar untuk mendekat. Kecenderungan seorang murid pengennya ya seperti gurunya, bahkan lebih daripada gurunya. Ada sebuah potensi untuk ia kembangkan supaya lebih mampu, bahkan memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan guru-gurunya. Tetapi sebagai murid-murid Kristus, kita diajak untuk memiliki sebuah relasi yang akrab, relasi yang dekat. Ini berarti bahwa ada sebuah panggilan supaya semua orang semakin kenal Kristus, semakin kenal Yesus, dan bertindak sebagai muridnya yang mau belajar kepadanya. Lalu yang ketiga dikatakan, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu juga berbicara tentang sebuah keakraban, berbicara tentang sebuah persekutuan yang akrab, persekutuan yang erat, yang solid antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ketika ada orang yang dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, berarti mereka dibaptis oleh, di atas kuasa, atau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berarti dia terhisap di dalam sebuah persekutuan yang erat, yang akrab bersama-sama dengan Allah. Bukankah ini adalah satu hal yang indah? Inilah sebenarnya salah satu nilai yang bisa kita temukan dan kita hayati di dalam penghayatan kita akan Allah Trinitas. Ada sebuah persekutuan yang erat, persekutuan yang akrab antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketika kita dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berarti kita pun terhisap di dalam sebuah semangat persekutuan dari kekal sampai kekal. Lalu yang terakhir di sana dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada sebuah panggilan lebih jauh, bukan hanya terhenti kepada menjadikan mereka murid, lalu membaptiskan mereka, tetapi mengajar lebih jauh. Inilah yang mesti kita hayati dan kita pahami. Gereja menjadi sarana untuk kita mengajar. Gereja menjadi sarana untuk kita belajar. Makanya seringkali kita melihat ada sebuah wadah, kenapa harus ada komisi anak? Supaya anak-anak terlayani sesuai dengan usia mereka. Kenapa harus ada remaja? Supaya remaja pun terlayani sesuai dengan pertumbuhan kedewasaan mereka. Kenapa harus ada komisi dewasa, bahkan komisi lansia? Kita menganggap bahwa proses belajar itu mulai dari anak-anak, dewasa, bahkan lansia. Seumur hidup ada di dalam sebuah proses belajar. Seumur hidup itu ada sebuah proses untuk belajar tentang firman Tuhan, tentang segala yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kalau kita mengingat bagian ini, kita kemudian diajak untuk bersama-sama menjadi gereja yang rindu untuk belajar.
sebelum kemudian menjadi gereja yang mau mengajar bagi yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Allah Trinitas mengajak kita untuk kemudian berjalan hidup di dalam sebuah penyertaan Allah Trinitas. Pergi untuk berkarya, menjadikan seluruh bangsa sebagai murid-murid Kristus tanpa terkecuali, tanpa pilih kasih, supaya mereka memiliki relasi yang dekat, yang akrab dengan Kristus. Dan bersama-sama dengan mereka, kita senantiasa belajar akan segala sesuatu yang telah Ia perintahkan, yang telah Ia ajarkan kepada setiap kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah karya Allah Trinitas dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah berjalan sendirian, tetapi kita berjalan di dalam penyertaannya, kita berjalan bersama-sama dalam lindungan kuasa-Nya. Nah, penyertaan Allah ini pula yang kemudian di dalam liturgi gerejawi kita, itu kita masukkan di dalam bagian pengutusan. Jadi seperti Rasul Paulus ketika ia menyampaikan surat-surat penggembalaannya, ia membuka suratnya dengan mengatakan, kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Lalu ketika kemudian ia mengakhiri suratnya, ia tutup dengan salam yang sama. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kamu. 2 Korintus 13 ayat 13. Inilah yang kemudian kita masukkan di dalam liturgi ibadah kita. Ibadah kita dalam sebuah ruangan betul akan selesai, tetapi kemudian di dalam sebuah panggilan pengutusan, kita akan melanjutkan peribadahan kita dalam kehidupan nyata sehari-hari, dalam kerja kita, kemudian juga dalam keluarga kita, dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Nah, di dalam tugas atau melaksanakan panggilan hidup itulah kita yakini Allah akan menolong, Allah akan membantu untuk kita beserta. Belakangan ini kita dalam setiap ruang dengar dan ruang lihat kita mendengar sebuah berita tentang new normal gitu ya. Pasca pandemi COVID-19 ini kemudian kita dipanggil, apa yang mau kita lakukan sebagai sebuah gereja? Apa yang mau kita kerjakan sebagai sebuah keluarga? Apa yang mau kita lakukan sebagai seorang pribadi di hadapan Tuhan? Banyak orang yang masih tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sama sebagai gereja pun kita tidak tahu, masih belum tahu apa yang akan kita lakukan. Ada yang mengatakan, ayo kita mulai ibadah lagi. Sementara yang lain, nanti dulu toh, sabar. Yang lain lagi mengatakan, ayo kita terus bersemangat membangun kehidupan. Sementara yang lain mengatakan, ekonomi lagi sulit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, betul. Kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Yang kita tahu adalah Allah Trinitas hadir, menyertai kita dalam setiap keagungan kuasa-Nya, menopang kita, supaya kita tetap memiliki keberanian, bahkan kita mendapatkan kekuatan, melewati hari-hari di hadapan. Saat hening bagi kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Bersama kita menyatukan hati menaikkan doa syafaat.
Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memiliki Allah Trinitas yang senantiasa mau hadir dalam kehidupan kami. Hadir untuk berkarya dan melibatkan kami dalam karya-karya agung itu. Biarlah sabdamu yang telah kami renungkan ini boleh kami wujud nyatakan dalam hari-hari kehidupan kami. Pada saat ini kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh. Tuhan melawat mereka dan memberkati dengan kekuatan, bahkan juga dengan pemulihan. Terlebih untuk rekan-rekan kami, orang tua kami, oma opa kami, dalam usia mereka yang semakin lanjut, Tuhan tetap hadir, menopang dan menolong mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini merasakan dampak yang luar biasa atas kehidupan perekonomian mereka, atas usaha kerja mereka, atas pemenuhan kebutuhan hidup hari lepas hari yang sementara ini sulit untuk terpenuhi. Lawat mereka dan tolong mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap menemukan kekuatan, bahkan menemukan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak dalam studi mereka. Kami percaya dengan penyertaan Tuhan mereka tetap bisa belajar di rumah, bahkan di dalam persiapan memasuki tahun ajaran yang baru nantinya. Rancangan-rancangan Tuhan bagi anak-anak kami, mereka yang mencari sekolah yang baru, bahkan mereka yang hendak memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ke universitas, Tuhan juga membuka jalan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan pergumulan bangsa ini dalam tangan kuasa-Mu. Mampukan para pemimpin-pemimpin kami untuk mereka membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, supaya semuanya boleh dirasakan oleh masyarakat. Teristimewa mereka yang saat ini sedang menderita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau menggantungkan kehidupan kami dalam penyertaan-Mu, karena Engkaulah Allah Trinitas yang senantiasa mau menopang dan menuntun kami. Kami beralaskan doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami untuk bersama-sama kami berdoa demikian. Dikuduskanlah namamu,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan ucapan syukur kita dengan memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan. Nats yang menjadi dasar persembahan dari Mazmur 105 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kita pujikan hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu yang tabah bergelut, insan pengampun dan lembut. Haleluya, haleluya. Damai menghias hatimu, mahkota surga bagimu. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh rahmani, yang selalu memelihara kami sepanjang hidup kami. Terimalah persembahan kami, sucikan dan kuduskan agar menjadi persembahan yang hidup. Dan ajarilah kami untuk mempersembahkan diri kami seutuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Amin. Hidup di dalam penyertaan Allah Trinitas menolong kita dan memampukan kita untuk menjadi pembawa berita kepada dunia tentang kebenaran dan kasih, tentang damai yang menetap, damai untuk segenap alam semesta. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian pengutusan ini. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang dan
remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah saksinya dimanapun saudara masing-masing berada. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringi